Sebuah tabir kelam dari balik industri percetakan di ibu kota akhirnya terkuak. Alih-alih menempuh jalur hukum atas dugaan pencurian, sebuah perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat, justru nekat main hakim sendiri. 3 orang karyawan disekap, dirantai, hingga dipasung di dalam gudang, sementara keluarganya diperas hingga ratusan juta rupiah. Kasus mengerikan ini dipaparkan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, dalam konferensi pers di Mapolres Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2026. Peristiwa ini bermula ketika 3 orang karyawan bernama Adit Saputra, Tegar Saputra, dan Rafli Jailani dituduh mencuri plat cetak besi milik perusahaan. Pihak manajemen mengklaim tindakan ketiga karyawan tersebut telah memicu kerugian besar yang mencapai angka 230 juta rupiah. Namun, bukannya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, pemilik dan oknum perusahaan justru memilih jalan kekerasan. Ketiga korban diseret dan disekap di dalam gudang percetakan. Tidak sekadar dikurung, berdasarkan keterangan dari para korban, kaki mereka dirantai, digembok, hingga dipasung agar tidak dapat melarikan diri. Di dalam ruang penyekapan yang pengap itu, intimidasi fisik dan mental terus berjalan. Kombes Reynold menjelaskan bahwa para korban dipaksa menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk mengganti kerugian perusahaan. Sindikat ini mematok tarif tebusan sebesar 50 juta rupiah untuk masing-masing kepala, sehingga total uang yang diperas dari ketiga korban mencapai 150 juta rupiah. Di bawah tekanan hebat, keluarga para korban pun dihubungi dan dipaksa untuk segera mentransfer uang tebusan tersebut. Puncak kepiluan terjadi pada 20 Juni 2026. Salah satu pihak keluarga korban yang panik telah mengusahakan dan menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah kepada pihak perusahaan dengan harapan anggota keluarga mereka dibebaskan. Namun, janji tinggal janji. Keserakahan para pelaku membuat para korban tetap mendekam dalam penderitaan. Korban berinisial AS tetap dibiarkan dipasung di lantai 2, sementara 2 rekannya, TS dan MR, tetap terikat tak berdaya di lantai 3 gedung percetakan tersebut. Hingga akhirnya, laporan berhasil masuk ke telinga aparat. Polisi bergerak cepat menggerebek lokasi percetakan di Bungur tersebut. Tangis haru dan ngeri menyelimuti petugas saat menemukan ketiga korban masih dalam kondisi kaki terikat rantai besi yang tebal. Dari hasil penggerebekan dan penyelidikan mendalam, polisi bergerak agresif dengan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Yang mengejutkan, otak dari aksi penyekapan, pemasungan, sekaligus pemerasan ini diduga kuat adalah sang pemilik percetakan sendiri, seorang pria berinisial MML yang berusia 40 tahun. Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang menjadi saksi bisu kekejaman di dalam gudang tersebut. Di antaranya adalah rantai besi, besi pengikat kaki, gembok, sling kabel baja, mesin gerinda, mesin bor, kartu ATM BCA, serta uang tunai senilai 55 juta rupiah yang diduga kuat merupakan uang hasil pemerasan dari keluarga korban. Kini, jeruji besi yang nyata telah menanti ke-7 tersangka. Mereka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 482 KUHP tentang pemerasan, pasal 446 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, dan pasal 471 KUHP tentang penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Atas tindakan tidak manusiawi tersebut, para tersangka kini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.